Dan Gembal tahu. Sejak awal ia tahu, sejak Limbuk menyerahkan tubuh, bersama isi dompetnya, sejak pelukan berubah menjadi transaksi, sejak rayuan memiliki tarif. Gembal sudah paham, semua ini tidak dibangun untuk abadi. Gembel hanya menunggu waktu. Waktu sampai sumber itu mampat, waktu sampai tubuh tak lagi mengundang lapar. Waktu sampai tangis, kehilangan nilai tukar. Dan ketika semuanya mengering, tak ada lagi alasan baginya untuk tinggal. Gembel bukan lelaki yang mencinta, ia juga bukan lelaki yang bodoh. Ia oportunis yang sabar. Pembaca celah yang dingin, di matanya, Limbuk. Bukan kekasih, bukan perempuan, melainkan penghibur yang selalu tersedia. Pelacur tanpa bayaran. Setiap bisikan manja, setiap desah palsu, setiap tangis yang dirangkai rapi, setiap kalimat murahan tak pernah ia terima sebagai kasih. Bagi Gembal, semua itu hanyalah alat. Cara lama untuk membuat seseorang, mekanisme lama untuk menguras tanpa henti. Maka ia berpura-pura peduli. Selama aliran itu masih mengalir, selama uang masih bisa ditarik, selama tubuh masih bisa dipakai, selama perhatian masih bisa diperah. Tetapi hubungan yang lahir dari kerakusan selalu berakhir di tempat yang sama, habis, lalu dibuang. Kini sumur itu mati, bukan sekadar surut, kering sampai dasar. Pesonanya rontok tanpa sisa. Yang dulu mengundang, kini tak lagi layak dilirik. Dompet Limbuk menipis, kulit menyimpan jejak waktu, yang tak bisa ditipu. Tubuh yang dulu ditawar, kini kehilangan harga. Gerak yang pernah menggoda, berubah menjadi biasa, bahkan terlalu biasa untuk diinginkan. Rayuannya basi, desahnya kosong, janji meninggalkan Bima, jatuh tanpa nilai. Bahkan bagi lelaki yang terbiasa hidup dari sisa dan kotoran, dan di kepala Gembal. Pikiran itu menjadi terang, untuk apa mengikat diri pada penghibur yang selalu tersedia, pelacur tanpa bayaran, yang meludahi sumpahnya sendiri, yang menggelar tubuh seolah kehormatan bisa ditukar dengan perhatian murahan, yang menyebut kehinaan dengan nama cinta. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak akan pernah, karena sejak awal, Limbuk bukan tujuan. Ia hanya persinggahan murah, gratis, tempat singgah sementara. Selama masih ada yang bisa dihisap, Limbuk menua. Bukan hanya pada usia, tetapi pada rusaknya jiwa. Air mata dijadikan alat. Uang dijadikan umpan, tubuh dijadikan jalan pintas. Dosa dijadikan kebiasaan. Dan bahkan, bangsat pun akhirnya muak pada pola serendah itu. Maka Gembal pergi. Bukan karena sadar, bukan karena insaf, bukan karena tiba-tiba mengenal moral. Ia pergi karena pada diri Limbuk tak ada lagi yang layak dipertahankan. Bahkan oleh lelaki yang hidupnya sendiri, serendah, lumpur, lampu padam, tirai jatuh. Panggung selesai, yang tertinggal hanya Limbuk, dengan folder yang kosong, cincin yang kehilangan makna, dan bayangan seorang lelaki yang tak pernah sekalipun mencintainya dengan sungguh. Dan di ujung seluruh kebusukan itu, Bima tetap berdiri, bukan karena ia tak terluka, melainkan karena martabat lebih keras daripada candu. Pengkhianat selalu runtuh saat sumbernya mati, tetapi lelaki yang tegak akan tetap hidup, meskipun dikhianati oleh istri sampai beribu-ribu kali.